Kan kiamat itu kan digambarkan dengan keadaan yang begitu menyeramkan. Terjadi goncangan hebat, letusan yang dahsyat sampai memekakkan telinga, semuanya hangus, semuanya hancur tak tersisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana nanti keadaan orang-orang yang beriman di hari kiamat itu? Bagaimana nanti keadaan orang-orang yang soleh di hari kiamat itu? Maka ternyata sebelum terjadinya hari kiamat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasakan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Sama seperti begini. Ketika kita mau membongkar rumah kita, mungkin mau dibangun lebih besar, mungkin mau direnovasi lebih tinggi lagi, intinya rumah itu kita bongkar. Pertanyaannya adalah, ada enggak barang-barang di dalam rumah yang terlebih dahulu kita selamatkan sebelum membongkar rumah? Ada atau tidak? Ada ya. Pertanyaannya, barang yang diambil, yang diselamatkan, barang yang masih bagus atau yang sudah jelek? Yang masih bagus. Kalau udah jelek ngapain? Biarlah rusak. TV-nya yang masih bagus kita angkut bawa keluar. Kulkasnya yang masih bagus, sofanya yang masih bagus kita bawa keluar, barulah nanti dihancurkan rumah itu. Ternyata Allah juga begitu. Allah juga begitu. Sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah ambil hamba-hambanya yang saleh. Allah ambil hamba-hambanya yang baik, tujuannya supaya tidak merasakan betapa mengerikannya kejadian hari kiamat. Maka ayat ini berbicara orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, tak mau bersujud kepada Allah, yang mereka akan merasakan hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah-wajah yang hina putus harap. Amilatun nasibah, ayat ketiga. Amilatun nasibah. Apa itu amilah? Amilah itu bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Bahasa kitanya bekerja banting tulang. Nasibah, sampai sangat lelah. Tapi sia-sia. Bekerja bersungguh-sungguh, bekerja banting tulang, sampai dia lelah, tapi sia-sia. Apa maksudnya ini? Ulama mentafsirkan ayat ini bisa dua keadaan. Amilatun nasibah itu bisa digambarkan keadaan orang-orang yang tidak beriman di dunia, dan juga bisa menggambarkan keadaan mereka nanti di akhirat. Kalau amilatun nasibah diartikan dengan kegiatan kita di dunia, maka seakan Allah ingin menggambarkan ada nanti orang-orang di dunia ini dia kerja banting tulang. Mungkin pergi masih petang, pulang sudah petang. Pergi berangkat kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Nggak ketemu sama keluarga. Karena begitu banting tulangnya. Tapi apa yang dia usahakan sepanjang hidup tidak bisa menolong sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengejar nikmat tapi lupa kepada yang memberikan nikmat. Dia sibuk mengejar rizki tapi lupa kepada yang memberikan rizki. Itu yang dimaksud amilatun nasibah. Dan juga kata para ulama, masuk ke dalam amilatun nasibah termasuk orang-orang yang sepanjang hidupnya dia sudah beramal soleh, yang dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah umroh haji, sudah tadarus, sudah qiyamul lail, tapi seluruh amal solehnya yang dia lakukan dengan lelah itu, yang dia lakukan dengan susah payah itu, tanpa didasari dengan keikhlasan dan keilmuan. Jadi harus ada dua. Amal itu, Bapak Ibu, amal itu supaya sampai kepada Allah ada dua syarat. Pertama mesti ikhlas, murni karena Allah. Karena Allah tak mau diduakan. Kalau kita berniat karena manusia, maka Allah tak akan memberi apa-apa. Makanya nanti di hari kiamat, orang yang masuk neraka duluan bukan penjudi,
bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pembunuh, bukan. Yang masuk ke neraka terlebih dahulu dalam hadis Nabi adalah orang yang ahli sedekah, yang mereka bersedekah bukan mengharapkan redha Allah, melainkan agar dikatakan sebagai orang dermawan. Dan apa kata Allah? Dulu kamu sudah dapat sesuai dengan yang kamu niatkan. Kamu sudah berhasil mendapatkan gelar dermawan dari masyarakat. Karena itu tujuan kamu, bukan saya tujuan kamu, maka saya tak akan memberimu apa-apa. Masuk ke neraka. Orang sudah capek beramal soleh tapi tidak ikhlas, itu masuk amilatun nasibah, sia-sia. Atau kita sudah ikhlas tapi nggak ada ilmu. Nah ini lebih repot lagi nih. Udah semangat sholatnya, berjamaah di masjid tapi nggak ada ilmu. Gerakan sholatnya, kenapa bapak begitu gerakan sholatnya? Entahlah Ustadz dulu diajarkannya begini. Kenapa bacaan sholatnya begitu? Entahlah Ustadz dulu kami baca di apalah, entah sumber yang mana lah dibaca. Begitulah memang bacaan. Jadi dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Padahal kullu man ya'malu bi ghairi ilmin, siapapun di antara kita yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Seluruh amal ibadahnya tertolak dan tidak diterima. Karena enggak ada ilmu. Salat, apalagi tentang puasa nih. Jamaah harus perbanyak ilmu tentang puasa. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah berpuasa, capek-capek kita berpuasa, ternyata amilatun nasibah. Sia-sia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Kalaulah kita sudah bersungguh-sungguh berjuang berlelah-lelah, entah karena beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tidak didasari dengan ilmu, atau kita yang sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada yang menciptakan dunia, maka resikonya adalah taslana ranhamiyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya berkobar menyala-nyala. Yang dulu sudah pernah kita gambarkan, api neraka itu Bapak Ibu, digambarkan di dalam Al-Quran, bukan kita yang masuk ke api. Api itu yang menyambar ke tubuh kita. Seperti di tangan kita ini ada bensin. Kita celup ke cairan bensin, kemudian kita dekat-dekatlah ke api. Bukan tangan kita yang masuk ke api. Api itu yang menyambar tangan kita. Itu yang dimaksud tasla naran hamiyah. Kemudian nanti, sebelum kita tanya jawab. Kemudian orang-orang yang sudah divonis masuk neraka oleh Allah, mereka itu merintih. Ya Allah, kami kehausan ya Allah. Kami dahaga ya Allah. Apa kata Allah? Tusqa min ainin aniyah. Saat mereka merintih kehausan, saat mereka merintih dahaga, mereka diberi minum juga oleh Allah. Diberi minum. Tapi minumannya min ainin, dari air aniyah yang mendidih. Sehingga air yang dia minum bukan menghilangkan dahaganya, tapi menghanguskan tenggorokan beserta usus-usus. Tidak selesai sampai di situ. Orang yang masuk neraka bukan hanya mengeluh kehausan, bahkan dalam ayat yang lain bukan dikasih air, dikasih besi. Besi itu kalau apa? Pernah melihat proses emas dilebur. Jadi emas itu keras awalnya, terus dipanasin kan dia jadi mencair. Nah itu digambarkan nanti minuman ahli neraka itu begitu. Seperti timah, seperti logam yang dicairkan dan dituangkan ke dalam mulutnya. Dan nanti di ayat berikutnya, orang-orang yang ahli neraka itu mereka juga mengeluh lapar. Ya Allah, kami lapar ya Allah. Datangkan kepada kami makanan ya Allah. Maka di dalam lanjutan ayat berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari', kecuali makanan dari sesuatu yang berduri. Makanya nanti dalam ayat yang lain ada namanya, kita dikenalkan oleh Allah zakum. Pohon zakum. Nanti bisa di-googling. Pohon zakum. Salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Sampai sebagian ahli sejarah, pohon zakum itu ada sampai hari ini. Pohon zakum itu yang
Kalau kita ke Mekah atau ke Madinah itu tumbuh di lereng-lereng bebatuan. Jadi dia tumbuh, tapi nggak ada buahnya, cuma duri-duri begitu saja. Jadi ada tangkai, terus durinya itu bukan kecil kayak duri apa? Kayak duri mawar kan, mawar itu kan ada durinya, tapi kan durinya kecil. Itu besar, kayak duri ranjau begitu. Nanti kalau mau di googling itu, pohon zakum. Itu adalah makanan atau tumbuhan yang Allah siapkan kepada penduduk neraka saat mereka itu mengeluh kelaparan. Nanti saat mereka mengeluh lapar, meminta makanan kepada Allah, pohon zakum itu yang akan Allah beri. Sehingga bukan hanya mereka semakin tersiksa, tapi nyangkut itu tulang-tulangnya, nyangkut itu duri-durinya di tenggorokan mereka, merobek semua yang ada di perut mereka. Begitu gambaran yang mengerikan tentang kejadian hari kiamat dan siksaan yang ada setelah datangnya hari kiamat, sebagai pengingat bahwa hari itu akan terjadi. Kapan terjadinya wallahu alam. Kita nggak perlu sibuk memikirkan dan memprediksi kapan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum tiba hari itu.